maka jadilah bintang. Jadilah pembawa harapan, jadilah pembawa kesembuhan, jadilah pembawa pengampunan, jadilah pembawa kekudusan, kesucian, sehingga terang Tuhan terbit atasmu, membawa harapan bagi dunia yang ada dalam kegelapan. Maka masing-masing orang dipanggil untuk menjadi bintang, dipanggil untuk membawa kabar sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, di tengah malam yang gelap kita merasa nyaman ketika melihat di langit masih ada bintang-bintang. Demikian juga ketika kita berada di tengah lautan yang luas, kita akan mengikuti petunjuk bintang kemanakah kita akan berlayar. Masing-masing orang rupanya mempunyai bintang. Ada yang bintang 1, ada yang bintang 2, ada yang bintang Leo, ada yang bintang Aries. Ini menarik. Karena bintang-bintang ini seolah-olah memberi petunjuk di dalam kehidupan kita. Merupakan sebuah cita-cita dan harapan yang akan membawa kita untuk sampai pada suatu tujuan. Bahkan yang membawa langkah kita untuk maju dan maju. Ketika Bapak dan Ibu bertemu, ketika itu mungkin pertama kali bertemu, tiba-tiba Bapak melihat bintang berkelip di mata seorang gadis, tuing-tuing, dan Anda mulai tertarik pada dia. Mungkin sebaliknya juga demikian. Orang mengatakan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Dan pertemuan pertama itu dengan kerlipan mata atau kerlipan cahaya di mata seseorang, Anda mengikutinya, maka kemudian Anda menjadi suami istri. Ada bintang yang menuntun saudara hingga terciptalah keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, 3 raja itu dituntun oleh bintang, dituntun oleh suatu pengharapan, dituntun oleh suatu cita-cita, dituntun oleh suatu kerinduan. Dan yang ditemukan adalah Yesus, Sang Penyelamat, Mesias. Di Israel banyak orang merindukan kedatangan Mesias. Kalau Anda lihat di gerbang Israel itu ada gerbang selatan, gerbang timur, gerbang barat, dan gerbang utara. Karena kota Israel dikelilingi dengan tembok benteng. Sampai sekarang pintu benteng sebelah timur itu tertutup. Ya, tertutup. Tidak dibuka.
tidak pernah dibuka sampai Mesias itu datang. Dan anehnya banyak sekali orang-orang Yahudi ingin dikubur di dekat pintu gerbang timur. Ya, supaya nanti kalau pintu gerbang timur dibuka, Mesias datang, mereka pertama kalilah yang dibangkitkan. Maka di kuburan Israel sebelah timur atau dekat gerbang itu penuh dengan kuburan. Bahkan orang-orang yang meninggal di tempat lain dibawa pulang ke Israel untuk dimakamkan di dekat pintu gerbang sebelah timur itu. Mereka percaya Mesias akan datang menyelamatkan dan memberi hidup yang kekal itu, memberi kebahagiaan, memberi suatu rasa nyaman, tentram, damai, sejahtera, terberkati, dan seterusnya. Dalam budaya Jawa ada juga kerinduan itu. Rindu akan Satrio Piningit yang akan menggantikan Jokowi. Ya, Satrio Piningit itu berarti satria yang masih tersembunyi. Dulu nenek kita atau kakek kita merindukan Ratu Adil. Ya, Ratu Adil. Ratu yang akan datang membawa keadilan bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang tertindas, dan terutama pada waktu itu karena zaman penjajahan. Jadi kerinduan Ratu Adil ini mendorong seorang yang mencari Ratu Adil, yang namanya Ngabdullah. Ini bukan dongeng tapi ini sejarah. Sejarah penginjilan di Jawa. Dan Ngabdullah itu kemudian bertapa di Gunung Kelut. Namun yang ditemui adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku inilah Ratu Adil yang kamu cari. Kemudian dia turun gunung bertemu dengan seorang pendeta di daerah Mojowarno, Jawa Timur. Maka sesungguhnya penginjilan di Jawa ini bukan oleh para misionaris saja, tetapi ternyata oleh Yesus Kristus sendiri. Maka kemudian dia dibaptis dan memakai nama Tunggul Wulung. Tunggul Wulung itu artinya tunas, tumbuh. Demikianlah sejarah gereja Jawi Wetan, yaitu sekitar abad ke-18. Ini sejarah, bukan dongeng. Dan gereja yang dibangun pertama kali di daerah Mojowarno, di daerah Ngoro, kalau saudara tahu tentang Jawa Timur. Dan ternyata bukan hanya Kiai Tunggul Wulung yang kemudian menjadi Kristen dan mewartakan Kristus di Pulau Jawa, tapi juga diikuti dengan para misionaris yang bertemu Yesus sebagai Ratu Adil. Di Purworejo ada Kiai Sadrah. Kiai Sadrah ini bertemu Yesus dan menjadi Kristen Jawa Tengah. Ya, kemudian ada Endang Sampurnawati.
Inilah penampakan-penampakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan di Jawa. Ya. Dan menarik sekali. Intinya ternyata semua orang itu mempunyai kerinduan akan penyelamat, kerinduan akan kasih yang sejati, kasih yang memberi ketentraman, kedamaian dan sukacita. Dan inilah kasih itu bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, ialah Yesus Kristus. Justru kerinduan itu muncul ketika kita ada dalam penderitaan. Ketika kita kecewa, kita mencari Satrio Piningit, tokoh-tokoh yang akan menjadi presiden tahun 2004. Apakah itu Satrio Piningit? Kemanakah kita akan dibawa oleh pemimpin-pemimpin kita? Sampai sekarang saya belum dengar dari para calon presiden itu yang mengatakan, saya punya misi, saya akan membawa Indonesia ini ke sana. Saya punya bintang harapan. Belum ada, berarti itu bukan Satrio Piningit. Ketika kita ada dalam penjajahan Belanda, Inggris, Jepang, kita rindu Ratu Adil. Dan justru karena rindu Ratu Adil itu, Kiai Sadrah, Kiai Tunggul Wulung bertemu Yesus. Pada saat-saat kita menderita, kita sakit, kita berseru-seru kepada Allah. Ya Tuhan, tolong kami. Ya Allah, sembuhkan saya. Yesus, tolong saya. Kasihanilah saya. Maka dalam kegelapan muncullah terang, muncullah bintang-bintang yang menuntun kita. Maka pertama marilah mengikuti bintang kerinduan kita. Pada saat Anda sakit, pada saat Anda kecewa, kecewa pada pemimpin, mungkin kecewa pada pastornya, mungkin kecewa pada suaminya, mungkin kecewa pada orang tuanya, mungkin pada saat itulah sesungguhnya Anda ditunjukkan ada harapan kepada Yesus. Ada terang pada Yesus. Yesus yang menampakkan dirinya bukan saja suatu ajaran, tetapi dia adalah pusat ya kerinduan hati banyak orang. Hanya Yesus yang akan memuaskan hati kita. Dan itulah yang diikuti oleh para Majus. Berbeda dengan Herodes yang tertutup hatinya dengan ketakutan dan kekhawatiran bahwa orang lain akan menjadi raja dan mengalahkan dia. Hatinya tertutup oleh bintang, oleh petunjuk Tuhan. Sekalipun dia sudah mengumpulkan para ahli Taurat dan diberitahu, hatinya diselimuti dengan kebencian, ketakutan, kekhawatiran, sehingga yang terjadi adalah kemudian pembunuhan terhadap anak-anak. Ini kekejaman yang luar biasa karena anak-anak tidak bisa membela dirinya, dia masih lemah. Marilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita mengikuti bintang kita masing-masing. Apa kerinduan kita, apa cita-cita kita.
Sungguh menyedihkan ketika saya bertanya pada seorang anak remaja. Saya bertanya, cita-citamu apa? Nggak tahu, Romo. Kalau anak nggak punya cita-cita, mau jadi apa dia? Biasanya anak-anak yang malas belajar adalah anak-anak yang tidak punya cita-cita. Ya, cita-cita yang sekecil apapun menurut saya merupakan api harapan yang menuntun kita. Adakah api harapan di dalam diri kita? Api kerinduan kita. Tapi yang menarik kata-kata Paulus adalah bahwa bacaan pertama kabar sukacita itu diwartakan melalui para nabi dan juga orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi bahwa kita semua yang percaya pada Yesus itu mewartakan kabar sukacita keselamatan. Berarti Tuhan menampakkan diri pada orang-orang yang percaya. Berarti Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem itu akan nampak juga lahir di dalam diri kita masing-masing orang beriman. Maka Yesus mengutus kita semua, pergilah wartakanlah kabar keselamatan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sembuhkanlah orang-orang sakit, ampunilah orang-orang berdosa. Usirlah setan-setan. Disitulah kita semua diberi tugas. Ya. Bukan saja untuk mencari Tuhan, tetapi kalau saudara mendapatkan Tuhan, Anda harus bersaksi bahwa Yesus itu hidup menyelamatkan, mengampuni orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh-roh kegelapan. Maka jadilah bintang, jadilah pembawa harapan, jadilah pembawa kesembuhan, jadilah pembawa pengampunan, jadilah pembawa kekudusan, kesucian, sehingga terang Tuhan terbit atasmu, membawa harapan bagi dunia yang ada dalam kegelapan. Maka masing-masing orang dipanggil untuk menjadi bintang, dipanggil untuk membawa kabar sukacita. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, semoga hati kita masing-masing digerakkan oleh kerinduan hatimu, harapanmu kepada Yesus Kristus, dan bawalah Yesus Kristus yang kamu temukan itu kepada dunia yang merindukan kedamaian, merindukan kesembuhan, merindukan pengampunan, dan merindukan terang yang mengusir kuasa kegelapan. Maka Roh Kudus turun atasmu dan lidah-lidah api akan menyertai engkau. Api harapan, api cinta, api semangat, api yang pantang menyerah. Dan marilah kita bersama hidup dalam pengharapan akan Sang Mesias yang sudah datang di tengah-tengah kita. Mari kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.